Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, akhlak adalah bagian penting dari ajaran Islam yang melibatkan hubungan antara manusia dengan Allah dan hubungan antara sesama manusia. Begitu pentingnya akhlak bagi umat muslim, Rasulullah SAW berpesan dalam sebuah hadis, yaitu tiada lurus iman seorang hamba sehingga lurus hatinya, dan tiada lurus hatinya sehingga lurus lidahnya. Pada hakikatnya beribadah kepada Allah harus diselaraskan dengan perbuatan dan akhlak yang baik di dalam kehidupan. Jika seorang muslim menjalankan keduanya secara seimbang, maka ia telah membentengi akidah Islamnya dengan baik. Nah pemirsa, hari ini insya Allah kita akan bersama-sama mengkaji bahasan tema tasawuf terkait akhlak separuh agama. Dan seperti biasa sudah hadir di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Haris Hakam. Assalamualaikum Kiai Haris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai, sehat? Sehat, panjang umur, banyak rezeki. Amin, amin ya rabbal alamin, didoakan sama Kiai. Ya pemirsa, sebelum kita mulai diskusi kita, kajian kita, saya ingatkan kembali kepada Anda, bagi Anda yang memiliki pertanyaan, silakan Anda kirimkan pertanyaan Anda berupa teks maupun dalam bentuk video melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca nih. Nah, Anda juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada Kiai Haris melalui sambungan Zoom yang nanti secara teknis akan ditentukan oleh tim Gapai Kemuliaan. Baiklah, tadi sudah saya sebutkan bahasan kita hari ini adalah tentang akhlak separuh agama. Nah, ini mengapa Kiai akhlak disebut menjadi separuh agama? Nah, ini bagaimana kemudian kalau kita memiliki akhlak yang mulia, keutamaannya seperti apa, tapi kalau memiliki akhlak yang buruk itu ketercelaannya seperti apa, Kiai? Ya baik, bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Mbak Mila dan para pemirsa, kalau akhlak itu sebagian dari agama, yang separohnya itu apa sebenarnya? Ini berangkat dari sebuah perkataan Nabi, hadis Nabi. Beliau pernah bersabda, asqalu ma yudha'u fil mizan, sesuatu yang paling berat ketika diletakkan nanti pada timbangan amal, ya, yang paling berat itu taqwallah wa husnul khuluq. Ada dua, bertakwa kepada Allah dan bagusnya akhlak. Sehingga kalau orang akhlaknya bagus, dia sudah mendapatkan setengah. Yang setengahnya lagi apa? Taqwallah. Nah, taqwallah itu kan keseluruhan kehidupan. Imtithalu awamirillah, melaksanakan segala perintah Allah. Wajtinabun nawahi, menjauhi segala larangan. Itu porsinya cuma 50%. Dari mulai semua ibadah, kemasyarakatan, ya semua kehidupan manusia, akidah, akhlak, semuanya itu porsinya itu 50%. Cuma 50%. Yang 50% itu ditentukan oleh satu bidang saja, husnul khuluq. Bagusnya akhlak. Kalau akhlaknya bagus, maka dia bisa 100% mulus untuk menjalani ya siratal mustaqim. Nah, itulah Kiai, akhlak yang bagus. Nah, bagaimana kita mengetahui akhlak yang bagus dan juga apa keutamaan akhlak yang bagus ini, Kiai? Ya. Imam Al-Ghazali pernah ditanya, ya, apa yang dimaksud dengan akhlakul karimah, husnul khuluq itu apa? Karena istilahnya itu ada husnul khuluq, bagusnya akhlak, atau akhlakul karimah, kemuliaannya akhlak, itu sama pada terminologinya. Imam Ghazali mengatakan la yutasawwaru fit ta'rif. Akhlak yang bagus itu tidak bisa dicerminkan dalam sebuah definisi. Walakin yu'rafu bil asmar, tetapi dia dapat diketahuinya itu dari buahnya. Jadi kalau orang itu punya akhlak, lihat saja buahnya, maka sudah ketahuan pohonnya itu bagus atau tidak. Kau makan saja buahnya. Nah, itu buahnya apa tuh, Kiai? Ya. Nah, buahnya ya. Ketika Nabi SAW ditanya, apa yang dimaksud dengan akhlakul karimah? Fatala qaullahu ta'ala khuzil afwa wa'mur bil urfi wa'arid anil jahil. Ketika ditanya apa yang dimaksud dengan akhlak yang bagus, Rasul membaca Quran.
khuzil afwa, beri maaf. Nah ini buah nih. Beri maaf orang yang bersalah kepadamu. Beri maaf orang yang meminta dan tidak meminta maaf yang menyakitimu. Wa'mur bil urfi. Ajak siapapun, perintahkan siapapun untuk melakukan semua kebaikan. Dan uruf di dalam bahasa Arab itu, kebaikan yang menurut akal bagus, menurut agama bagus, menurut kemanusiaan bagus, itu namanya uruf. Ya, kebaikan yang berlaku pada satu masyarakat itu bagus. Ajakan. Wa'arid anil jahilin. Dan berpalinglah. Tinggalkanlah orang-orang yang bodoh. Maknanya orang yang tidak selevel, yang tidak sama frekuensinya, jangan ditimpali, nanti kamu sakit. Tinggalkan saja. Berikan maaf, berikan senyuman, dan kau jangan duduk samanya. Itu berarti buah. Iya, buahnya ya tadi ya. Ya, kalau kita antara hadis ini dengan pendapat Imam Al-Ghazali, ini udah ketemu nih. Sudah ketemu, gato kalau kata orang Jawa, udah gato nih, udah ketemu gitu. Dia bukan didefinisikan seperti ini, tapi lihat saja kalau orang itu enggak pernah marah. Dibecandain, dibanding, dibully, diprank dan dia selalu senyum. Tapi dia setelah itu dia tidak mengambil hati. Nah, orang ini akhlaknya bagus. Ada orang kalau ketemu selalu dia berbuat baik, dan berbuat baik itu kan sederhana. Kumpul gitu, udah sholat belum? Dakwanya seumur hidupnya cuma itu doang, udah sholat belum? Ada orang dakwah seumur hidupnya cuma itu. Jadi kalau bilang sudah sholat, alhamdulillah. Kalau belum, ayo sholat. Ntar abis ini kita kopi. Nanti saya sediakan makanan. Sholat dulu. Orang ini yang dakwanya mengajarkan semacam ini, ketika dia meninggal kuburannya wangi. Padahal dia bukan ustadz. Padahal dia bukan ulama, bukan orang yang berpendidikan tinggi, tapi kehidupannya itu wa'mur bil urfi. Selalu dia bilang, udah sholat belum? Alhamdulillah sudah. Dan bila dia bertemu dengan orang yang gak sejalan, yang tidak satu frekuensi, yang tidak sekufu, yang tidak, dia gak pernah memberikan marah kecuali dia bergeser, dia menghindar. Dan dia tidak mau masukkan ke dalam hati. Tuh, buahnya 3. Buahnya 3 ya. Di dalam hadis lain Nabi mengatakan bahwa di antara husnul khuluq itu ya tu'timan haramaka, kau beri kepada orang yang pelit kepadamu. Orang itu nggak mau membeli, kalau nerima mau gitu. Kasih terus sama dia. Nanti dia berubahnya dengan perbuatan kita. Karena orang ini tidak bisa dirubah dengan taudih, istilah Mbak Eva tadi. Dia nggak bisa dengan penjelasan. Dia nggak bisa dijelaskan dengan ayat, dengan hadis, dia nggak bisa. Tapi dia bisa berubah dengan perbuatan kita. Tu'timan haramaka. Ya, kau berikan kepada orang yang pelit, orang yang nggak mau berbagi, orang yang itu kau kasih terus. Nah, itu juga buah. Apabila buah-buah ini ada pada seseorang, maka kita akan mengatakan nggak perlu definisi orang ini orang baik. Ya, itu yang dimaksud oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhlakul karimah tadi ya. Atau husnul khuluq. Husnul khuluq. Baiklah. Nah, bagaimana kemudian kita bicara sebaliknya, akhlak yang tercela. Nah, itu su'ul khuluq. Nah, ini bagaimana bahayanya begitu ya, Kiai ya. Tapi kita akan bahas setelah jeda. Sesaat lagi. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Kusairi, yang di sebelah saya Pak Rusjali,
Kami berdua dari Majelis Ar-Rahmah, Pondok Betung, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Kami sering menonton acara Pak Kiai dalam acara Gapai Kemuliaan CNN TV Indonesia. Kami ingin mengajukan pertanyaan Pak Kiai seputar agama. Pertanyaan pertama yang kami ajukan, orang bagus itu sudah menguasai separuh dari agama. Nah, sehingga begitu besar bobot agama itu, sehingga menjadi dua bagian. Yang setengahnya lagi itu seperti apa Pak Kiai? Itu saja pertanyaan dari saya yang pertama. Mungkin pertanyaan kedua akan diajukan sama Pak Rusjali. Assalamualaikum Kiai. Saya mau bertanya Kiai, gimana cara mendidik akhlak keluarga yang baik? Terima kasih Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan pemirsa dalam episode Akhlak Separuh Agama. Dan juga terima kasih juga pertanyaan dari Pak Rusjali dan Pak Kusairi tadi ya Kiai ya. Sebelum kita lanjutkan pertanyaan saya, mungkin Kiai menjawab pertanyaannya Pak Kusairi dan Pak Rusjali dulu. Silakan Kiai. Ya baik, terima kasih kepada yang bertanya. Sebenarnya tadi di awal berdasarkan hadis sudah disinggung bahwa asqalu ma yudha'u fil mizan taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling berat di timbangan amal manusia di yaumil qiyamah itu dua. Taqwallah, menjalankan ketakwaan kepada Allah, dan husnul khuluq, bagusnya akhlak. Budi pekerti seseorang itu bagus, maka dia dengan dua hal ini maka dia menjadi insanul kamil, manusia yang sempurna. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau takwa cuma nilainya 50%. Padahal itu aspeknya itu 100% syariat. Tapi akhlak itu menempati 50%. Itu dalam ukuran persentase kalau seandainya kita membagi, dikatakan bagus akhlak itu sudah menguasai separuh daripada agamanya. Lalu kalau seandainya ditanya bagaimana kita mendidik kiatnya supaya keluarga kita menjadi baik, maka yang pertama, kalau kita ingin, anak kita ingin menikah, maka arahkan, berikan pendidikan kepada mereka itu fazfar bizatiddin, bahwa orientasi cari pasangan itu orang yang agamanya bagus. Sebelum cantik dan sebelum kaya dan ukuran-ukuran yang lain. Kenapa begitu? Kata Nabi, memilih rahim untuk diletakkan, dipercayakan anak keturunan kisah nasal itu menjadi urutan nomor 1. Dan itu termasuk maqasidus syar'i, tujuan orang beragama. Yang kedua, kasih makan dia yang thayyiban wa halalan. Thayyib itu maknanya memenuhi kriteria gizi berimbang. Halalan kita secara persis tidak akan memasukkan makanan dan minuman pakaiannya yang haram. Nah, yang ketiga, kita asukkan ke dalam dirinya itu adalah nilai-nilai keagamaan. Taruhlah dikenalkan Al-Quran sebelum dia dikenalkan dengan yang lain. Setelah dia bisa membaca, maka sambil duduk, sambil makan, sambil menyuapinya dan lain sebagainya, menggendong, ngajak main, ada sisipan-sisipan ruhania yang kita bimbingkan kepada dia itu tadi. Maka dengan 3 hal ini tadi, niscaya dia akan lebih mudah untuk terbentuk ya menjadi orang yang akhlakul karimah. Akhlakul karimah. 3 hal ya tadi ya. Mencari pasangan yang kuat agamanya, yang baik agamanya, kemudian memberikan makanan yang halalan thayyiban, dan juga mengajarkan agama lebih seawal mungkin. Lebih seawal mungkin. Baiklah. Nah, pertanyaan selanjutnya, jangan sampai nauzubillah min zalik ya, kita ataupun juga saudara-saudara kita, orang-orang terdekat kita menjadi orang-orang yang su'ul qarimah. Su'ul khuluq. Nah, lawanannya su'ul khuluq. Nah, ini bentuknya atau bagaimana kita mewaspadainya, Kiai? Kita kan pertama sekali ibda binafsik. Mulailah segala sesuatu itu dengan diri kita sendiri. Kalau pada episode yang lalu kita sama Mbak Epa ini kan membahas bahwa hati itu cermin. Ya.
maka kita seringlah bercermin, seringlah menilai diri kita sendiri. Sebenarnya punya waktu 24 jam kita untuk menganalisa, untuk menghisap, membuat perhitungan terhadap diri kita. Nah, dengan cara yang semacam itu maka kita sudah punya ukuran. Ya, maka sebenarnya kita sudah punya ukuran bahwa yang baik dengan yang buruk itu ada ukurannya. Jadi sebelum kita melakukan kesalahan sebenarnya kita sudah tahu bahwa itu salah. Nggak ada orang melakukan kesalahan dia tidak tahu kalau itu kesalahan. Kecuali dalam urusan agama ya, umpamanya beribadah karena belum ngaji caranya, oh ini batal toh, ini nggak boleh. Tahu karena Tapi tidak tahu, ya. kebaikan dan keburukan secara global itu sebenarnya dia sudah tahu kalau itu nggak bagus. Oke. Nah, sehingga su'ul khuluq itu yang jadi lawanan husnul khuluq itu semua yang menjadi lawanan yang kita buah yang itu adalah su'ul khuluq. Jadi gampang marah. Itu termasuk su'ul khuluq. Karena nggak mau memberi maaf. Dendam. Dendam itu biangnya su'ul khuluq gitu, dendam ya. Kemudian tidak mau berbagi. Orang pelit, bukan lu doang bisa pelit, gue juga bisa pelit. Gitu. Nah, itu dia nggak bagus. Karena kalau orang yang baik itu antas silaturahim man qata'aka, dia akan menyambung silaturahim sama orang yang memutuskan silaturahim. Ada keluarga kita menghindar dan sebagainya, kita kejar terus supaya kita mendekat. Kita telepon, kita bikin surat. Ya, sambung orang yang memutuskan. Ya, wa tu'ti man haramaka, kita beri kepada orang yang tidak mau memberi. Dan yang menariknya lagi Pak bahwa buah-buah ini secara otomatis yang bagus itu menjadi lawanan buah yang jelek. Kalau ini buah manis maka yang asam itu jelek. Kira-kira gitu. Kalau ini warnanya cerah maka yang buruk itu pasti jawabannya jelek. Secara otomatis dua sisi itu bisa diketahui ketika dia memahaminya yang husnul khuluq. Husnul khuluq. Jadi artinya akhlak itu sebetulnya sumbernya dari hati juga atau Hati bagaimana juga. ya Kiai? Ukuran akhlak itu dari agama. Ukuran etika itu dari intelektual. Ya, ukuran kemanusiaan itu terbangun dari ukuran rata-rata pemahaman umum. Iya. Tetapi dari tiga sumber ini tadi, etika, ya, moral, dan agama ini tadi, dia akan terlihat pada pantulan mir'atul qalb itu tadi. Di hati itu ada warnanya sendiri gitu loh. Jadi kita punya proteksi. Karena kita sudah, ini warnanya hijau nih, boleh dibaguskan. Ini warnanya ini gitu. Kita susah nih nggak bisa nyebut nama warna sekarang. Sama menyebut angka nggak bisa, nyebut warna nggak bisa. Kode karena nggak bisa juga ya. Dikhawatirkan nanti orang salah memahaminya. Gitu. Oke Kiai. Baiklah, menarik sekali. Kita akan lanjutkan Kiai, tapi kita harus break terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan dalam episode Akhlak Separuh Agama. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haris. Nah Kiai, tadi kita sudah bahas akhlak yang baik dan juga akhlak yang buruk. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana kemudian nasib orang-orang yang berakhlak baik dan juga yang berakhlak buruk di akhirat nanti? Subhanallah, orang yang berakhlak buruk, kalau yang bagus sudah enak dah ya. Kita lebih orientasi kita ini yang buruk. Orang yang buruk itu ada klasifikasi juga. Itu mengapa orang yang baik juga sorga itu ada 8 pintunya. Neraka juga ada 8 levelnya gitu ya. Pertama orang yang buruk itu jahilun fakot. Ada orang bodoh doang. Cuma bodoh aja nih. Ini susah nih dimasukin input nih. Karena memang dia nggak mau membuka diri. Yang kedua jahilun wadallun.
dia bodoh dan dia senengnya bikin sesat orang, ngajaknya yang gak bagus terus. Nah yang ketiga lebih parah lagi, jahilun dalun fasikun. Dia bodoh, dia ngajakin orang yang gak bagus-bagus, dia sendiri sebenarnya fasik. Kalau dia tahu pun itu sebuah kebaikan, dia lihat ada contoh yang bagus, dia gak mau. Nah ada yang level yang keempat, jahilun dia bodoh, dalun dia menyesatkan orang lain, fasikun dia sudah tahu pun tetap dia langgar, syarirun dan yang dia lakukan itu nggak ada yang bagus. Ini efek dari buruknya akhlak itu bisa jadi level 1 tapi bisa jadi sampai level 4. Semuanya sumbernya itu dari buruk. Oleh karena itu akhlak sama ilmu itu mesti didampingkan. Coba begini Mbak Eva, dalam beberapa episode yang lalu kita bahas. Kalau ada maling ayam pasti yang nyuri orang miskin. Iya. Tapi kalau ada orang korupsi pasti orang kaya, berpendidikan tinggi. Yang punya Bahkan kekuasaan. profesor dokter itu udah nggak ada sekolahannya lagi. Iya. Dia yang melakukan kesalahan. Berarti pandai itu belum tentu dia mencerminkan akhlak yang bagus. Nah, betapa pentingnya menggandengkan antara ilmu dengan akhlak, ilmu dengan budi, itu menjadi sangat penting. Nah otomatis nanti ya kalau di ashabul yamin, mereka orang-orang kelompok-kelompok yang berbahagia, ya otomatis ini yang husnul khuluq. Ashabus shimal, mereka itu kelompok orang-orang yang celaka, pasti sebabnya itu su'ul khuluq. Nah, sebagai pertanyaan pamungkas kalau begitu Kiai, kita maunya menjadi orang-orang yang husnul khuluq. Tadi pertanyaan pemirsa sudah ditanyakan bagaimana mendidik anak gitu ya, membentuk keluarga. Nah, sekarang ke kita sendiri deh, Kiai, bagaimana caranya supaya kita menjadi orang-orang yang husnul khuluq tadi itu, Kiai? Imam Al-Ghazali ketika ditanya, beliau mengatakan iktisabu fil akhlak al-mujahada war riyadah. Kalau mau memperbagur akhlak itu 2. Al-mujahada. Kemauan yang keras dan sungguh-sungguh mau merubah. Ada nggak kemauan kita mau merubah? Mujahada. Sehingga benar-benar kita melawannya. Kita nggak melawannya itu begini. Kita masih punya ada orang. Kita kan kalau mau tahu kita bagus apa enggak, salah satunya dekat sama orang yang enggak suka sama dia. Kalau kita pernah dengar pelit tuh datang, si pelit datang pamannya. Kita mau menghilangkan sifat pelit, semua yang kita makan, semua yang kita minum, kasihkan orang. Itu namanya mujahadah. Ya, setiap kali kita mau melakukan suatu, berikan kepada orang. Walaupun sebenarnya kita enggak suka mendengar dengan itu. Yang kedua ar-riyadah. Riyadah itu latihan. Latihan itu, ya saya suka mengatakan apa bedanya saya dengan Ade Ray? Jawabannya cuma satu, latihan. Latihan. Kenapa orang ini akhlaknya bagus, kenapa yang ini kok ya tidak bagus? Iya. Latihan. Nah dalam bahasa Imam Ghazali, bahasa tasawuf disebut dengan ar-riyadah. Ar-riyadah. Riyadah itu latihan fisik. Ya, jadi latihan fisik itu nama olahraga, latihan batin namanya riyadah. Nah, itu latihannya seperti apa Kiai kira-kira yang harus dilakukan? Banyakan istighfar. Banyakan istighfar. Puasa Senin Kamis. Sering membaca Al-Qur'an. Dan banyak tafakur. Jadi ada waktu-waktu kosong dia, kenapa saya dilahirkan sama ibu bapak ini gitu. Kenapa ini yang jadi orang tua? Kenapa saya lahirnya di sini? Kalau saya lahir di Amerika mungkin hidung saya mancung. Mungkin warna kulit saya putih. Gitu. Kenapa saya gini? Nah itu kalau dia mau melakukan itu, maka dia akan bisa diarahkan. Ya kata ihdinas siratal mustaqim, dia akan sampai. Sampai-sampai Nabi Muhammad yang sudah begitu bagus akhlaknya, beliau kalau habis mandi dan beliau bercermin dia mengatakan, Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ini Nabi nih. Allahumma hassanta khalqi, ya Allah, engkaulah yang membuat aku ini ganteng. Fahassin khuluqi, perbaguslah akhlakku ini. Jangan cuma tampilannya. Saya sudah cantik,
Tapi percantiklah batin ini dengan akhlak yang mulia, ya Allah. Sudahkah kita memintanya? Belum. Jangan menyalahkan karena kau memang sombong tidak pernah memintanya. Yang kau perhatikan cuma make up, dandalannya serasi, matching, ya, estetik. Tetapi kau tidak pernah meminta setelah kau mandi lihat cermin, bukan itu yang kau minta. Nah, sekarang oleh-oleh buat pemirsa, doa. Doa ya. Allah mahassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, ketika kau sudah buat kami ini sempurna, maka sempurnakanlah akhlak. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga pemirsa nanti termasuk saya bisa langsung mengamalkannya ya. Amin, amin. Ilmu yang sudah diberikan oleh Kiai Haris hari ini. Terima kasih Kiai atas Sama-sama. ilmunya hari ini. Amin. Ya pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini dalam program Gapai Kemuliaan. Semoga pertemuan kali ini bisa menambah taudih yang bermanfaat. Dan yang paling utama menambah ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Saya Eva Yunizar dan Kiai Haji Haris Hakam pamit. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan jumpa lagi pada episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.